Pada musim dingin tahun 1931, seorang gadis kecil berusia 10 tahun meninggalkan rumah bibinya hanya untuk berjalan beberapa puluh meter menuju rumahnya sendiri. Jaraknya begitu dekat sehingga tak seorang pun membayangkan bahaya sedang menunggunya. Namun, Vera Page tidak pernah sampai di rumah. 2 hari kemudian, seluruh London diguncang oleh penemuan yang sangat mengerikan. Lebih dari 90 tahun telah berlalu, tetapi siapa yang membunuh Vera Page masih menjadi misteri hingga hari ini. Vera Isobel Minnie Page lahir pada 13 April tahun 1921 di kawasan Hammersmith, Inggris. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Charles Page dan Isabel Page. Keluarganya berasal dari kalangan pekerja sederhana di London pada masa Perang Dunia. Ayahnya bekerja sebagai pelukis untuk perusahaan kereta api besar di Inggris, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang mengurus keluarga kecil mereka. Kehidupan keluarga Page tidaklah mewah. Mereka hidup sederhana, sebagaimana kebanyakan keluarga kelas pekerja Inggris pada era tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an. Namun meski hidup sederhana, keluarga ini dikenal hangat dan dekat. Vera adalah pusat perhatian kedua orang tuanya karena ia merupakan anak satu-satunya. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Vera sebagai anak yang pemalu, sopan, penurut, rajin sekolah, dan disukai teman-temannya. Ia bukan anak yang suka membuat masalah. Justru sebaliknya, Vera dikenal sebagai anak yang baik dan bertanggung jawab untuk usianya. Di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Notting Hill, London Barat, hampir semua tetangga mengenalnya. Saat itu London masih memiliki suasana komunitas yang erat. Anak-anak sering bermain di jalanan dan para tetangga saling mengenal satu sama lain. Sebagai anak tunggal, Vera memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Pada tahun 1931, keluarga Page pindah ke sebuah rumah bertingkat 3 di Blenheim Crescent, Notting Hill. Karena kondisi ekonomi yang terbatas, mereka tidak menempati seluruh bangunan. Untuk membantu keuangan keluarganya, Charles dan Isabel terkadang menyewakan kamar kepada orang-orang yang mereka kenal atau anggota keluarga. Hal ini lazim dilakukan oleh keluarga pekerja Inggris pada masa itu. Keluarga Page tinggal di lantai bawah dan ruang basement rumah tersebut. Di lantai atas tinggal pasangan lanjut usia bernama Arthur Rush dan Annie Rush, yang telah menghuni bangunan itu selama bertahun-tahun. Keberadaan keluarga Rush nantinya akan menjadi bagian penting dari penyelidikan pembunuhan Vera. Meski masih berusia 10 tahun, Vera termasuk anak yang aktif. Salah satu kebanggaannya adalah kemampuan berenang. Sehari sebelum menghilang, Vera menerima 2 sertifikat renang sebagai penghargaan atas pencapaiannya. Ia begitu bangga hingga meninggalkan sertifikat tersebut di rumah bibinya untuk diperlihatkan kepada anggota keluarga lainnya. Tak seorang pun yang menyangka bahwa sertifikat itu akan menjadi benda terakhir yang berhubungan dengan dirinya sebelum tragedi terjadi. Hari Senin 14 Desember 1931, musim dingin menyelimuti London. Sekitar pukul 16.30 sore, Vera meninggalkan rumah keluarganya di Blenheim Crescent. Tujuannya sangat sederhana. Ia hendak berjalan ke rumah bibinya, Manny, yang hanya berjarak sekitar 50 yard atau kurang dari 50 meter dari rumahnya. Tujuannya untuk mengambil 2 sertifikat renang yang tertinggal di sana. Perjalanan itu seharusnya hanya memakan waktu beberapa menit. Tidak alasan bagi siapapun untuk khawatir. Vera sampai di rumah bibinya. Ia mengambil sertifikat tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.45, ia meninggalkan rumah bibinya dan berjalan pulang. Itulah saat terakhir keluarganya melihatnya hidup. Dalam penyelidikan kemudian, polisi menemukan seorang teman sekolah Vera yang sempat berbicara dengannya sore itu. Temannya melihat Vera berdiri di depan sebuah toko obat di dekat persimpangan Blenheim Crescent dan Portobello Road. Vera tampak memandangi etalase toko.
Ia mengatakan kepada temannya bahwa ia ingin membeli permainan domino yang dipajang di jendela toko sebagai hadiah Natal untuk kedua orang tuanya. Kalimat sederhana itu kemudian menjadi salah satu bagian paling menyedihkan dalam kasus ini. Seorang anak kecil sedang memikirkan hadiah Natal untuk orang tuanya. Beberapa menit kemudian ia menghilang. Teman sekolahnya meninggalkan lokasi. Vera tetap berdiri di depan toko. Tidak ada lagi saksi yang dapat memastikan apa yang terjadi setelah itu. Pada pukul 17.30, Vera belum pulang. Awalnya kedua orang tuanya tidak terlalu khawatir. Namun semakin malam berlalu, kekhawatiran mulai berubah menjadi kepanikan. Ayahnya pergi ke rumah bibi Mini. Di sana ia mengetahui bahwa Vera memang sudah mengambil sertifikatnya dan pulang hampir 1 jam sebelumnya. Charles Page segera mencari ke rumah teman-teman Vera, kemudian ke rumah kerabat, lalu ke berbagai tempat yang biasa dikunjungi anaknya. Tidak ada hasil. Pada pukul 22.25 malam, ia mendatangi kantor polisi Notting Hill dan melaporkan putrinya hilang. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagi keluarga Page. Mereka terus mencari hingga dini hari. Tetangga dan teman-temannya ikut membantu, namun Vera tetap tidak ditemukan. 2 hari kemudian, tanggal 16 Desember 1931, pencarian berakhir dengan cara yang paling mengerikan. Tubuh Vera ditemukan di area semak-semak dekat Addison Road di Kensington, London. Kondisi jasadnya membuat para penyelidik yang berpengalaman sekalipun terguncang. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Vera telah mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya dibunuh dengan cara dicekik menggunakan tangan. Salah satu detektif yang menangani kasus tersebut kemudian menggambarkannya sebagai kasus paling mengerikan yang pernah ditangani sepanjang karirnya. Kabar itu segera menyebar ke seluruh Inggris. Masyarakat marah, takut, dan menuntut agar pelakunya segera ditangkap. Polisi London meluncurkan salah satu penyelidikan pembunuhan anak terbesar pada masa itu. Ratusan orang diwawancarai, tetangga diperiksa. Orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Vera ditelusuri satu persatu. Tekanan publik sangat besar. Semua orang ingin mengetahui siapa monster yang mampu melakukan kejahatan seperti ini terhadap seorang anak berusia 10 tahun. Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pria bernama Percy Orlando Rush, seorang buruh berusia 41 tahun. Ia memiliki hubungan dengan pasangan Rush yang tinggal di rumah yang sama dengan keluarga Vera. Polisi menemukan sejumlah bukti fisik dan keadaan yang menurut mereka sangat mencurigakan. Banyak penyidik percaya bahwa Rush kemungkinan besar bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun masalahnya, bukti yang tersedia saat itu belum cukup kuat untuk memenuhi standar hukum pengadilan Inggris. Pada Februari tahun 1932, dilakukan pemeriksaan koroner. Meski kecurigaan terhadap Percy Rush sangat kuat, juri menyimpulkan bahwa bukti langsung yang tersedia belum cukup untuk mendakwanya secara resmi. Tidak ada saksi mata, tidak ada pengakuan, tidak ada teknologi DNA seperti yang tersedia saat ini. Akibatnya, tidak pernah ada penuntutan, tidak pernah ada persidangan pembunuhan, dan tidak pernah ada vonis. Kasus Vega Page akhirnya masuk ke dalam daftar pembunuhan anak paling terkenal yang belum terpecahkan di Inggris. Percy Rush sendiri meninggal pada tahun 1961 tanpa pernah dihukum atas kejahatan tersebut. Sampai hari ini, secara resmi kasus pembunuhan Vera Page masih berstatus unsolved murder. Tak ada seorang pun yang pernah dihukum. Tak ada jawaban pasti mengenai apa yang terjadi dalam detik-detik terakhir hidup Vera setelah ia berdiri di depan etalase toko obat itu. Bayangkan seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang baru saja menerima sertifikat renang dan sedang memikirkan hadiah Natal untuk kedua orang tuanya. Ia hanya perlu berjalan beberapa langkah menuju rumah, beberapa menit, beberapa puluh meter, itu saja. Namun di suatu titik di jalan pulang yang pendek itu, Vera Page bertemu dengan seseorang yang mengubah hidup keluarganya selamanya. Malam Natal tahun 1931 datang dan pergi. Tahun berganti menjadi dekade, dekade berubah menjadi abad. Namun satu pertanyaan tetap menggantung di udara London. Siapa yang membunuh Vera Page?
Nah, itu adalah kasus dari Vera Page. Bagaimana menurut kalian guys dari kisah-kisah yang tadi kalian dengar? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya.